Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Iqbal Pratama, NPM 2271020110 dari kelas 1D Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas nilai UAS dari Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yurika Witazora, MSI. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, atau bisa juga disebut dengan AI, merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas atau sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik AI pada era globalisasi seperti saat ini. Tentu saja kita tidak bisa lepas dari mesin yang bernama komputer. Semua kegiatan berfungsi atau berhubungan dengan komputer, baik itu pekerjaan yang sangat membutuhkan dengan komputer. Kecanggihan teknologi semakin memudahkan manusia dalam menyelesaikan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena komputer merupakan suatu mesin yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi maupun aplikasi yang sesuai kita gunakan atau kita butuhkan dalam sehari-hari. Hanya saja kita harus mengetahui kemampuan atau kapasitas dari mesin tersebut. Semua yang kita inginkan atau apa yang kita ingin ketahui semua ada di dalamnya, seperti game, ilmu pengetahuan, bisnis, kedokteran, farmasi, militer, politik, dan juga lain sebagainya. Baik, di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah definisi AI, yang kedua adalah sejarah AI, dan yang keempat adalah ruang lingkup AI pada aplikasi komersial. Baik, yang pertama adalah definisi AI. Kecerdasan memiliki arti kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, serta menyelesaikannya dengan efektif. Dan adapun menurut dari beberapa pakar kecerdasan buatan atau bisa disingkat dengan AI, yang pertama adalah merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandang manusia adalah cerdas. Dan yang kedua adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kecerdasan buatan atau AI dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah sistem yang dapat berpikir selayaknya seperti manusia. Yang kedua adalah sistem yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah sistem yang dapat berpikir secara rasional. Yang keempat, sistem yang dapat melakukan hal yang rasional. Adapun kecerdasan dari AI yang dipandang dari beberapa sudut, ada 4. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang keempat adalah pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah AI. Sejarah AI sendiri dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama adalah zaman batu yang dimulai pada tahun 1943 sampai dengan 1956. Yang kedua adalah awalan Tusia dan harapan besar yang dimulai pada tahun 1952 sampai dengan 1969. Yang ketiga adalah masa gelap yang dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1973. Dan yang keempat adalah Renaissance yang dimulai pada tahun 1969 sampai dengan 1979. Dan yang kelima adalah era industrial yang dimulai pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Dan yang keenam adalah kembalinya neural networks yang dimulai pada tahun 1986 sampai dengan sekarang. Dan juga yang ketujuh adalah kematangan yang dimulai pada 1987 sampai dengan sekarang. Dan juga yang terakhir adalah agent cerdas yang dimulai pada tahun 1995
sampai dengan sekarang. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentang waktu tersebut, yaitu adalah realisasi yang pada mulanya dipisahkan dalam sub dari kecerdasan buatan perlu diorganisasikan sebila mana hasil-hasilnya diikat bersama-sama ke dalam suatu desain agent tunggal, dan juga suatu proses reintegrasi dari sub area yang berbeda dari AI untuk membentuk whole agent. Makin pesatnya perkembangan teknologi tentunya menyebabkan perkembangan perluasan lingkup yang membutuhkan kehadiran kecerdasan buatan. Karakteristik cerdas sudah mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Kecerdasan buatan tidak hanya menambah dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Irisan antara psikologi dan kecerdasan buatan melahirkan sebuah area yang dikenal dengan nama cognition dan juga psychologistics. Irisan antara teknik elektrogen kecerdasan buatan melahirkan berbagai ilmu seperti pengolahan citra, teori kendali, pengendalian pola dan robotika. Dewasa ini kecerdasan buatan juga memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang manajemen. Adanya sistem pendukung keputusan dan sistem informasi manajemen yang tidak lepas dari andil kecerdasan buatan. Baik, kita sekarang masuk di ruang lingkup AI pada aplikasi komersial. Sejalan dengan yang berkembangan permasalahan manusia, maka manusia harus menggunakan sumber daya secara efisien untuk melakukan hal tersebut. Kita membutuhkan bantuan dengan kualitas yang tinggi dari komputer. Dalam kehidupan manusia, komputer dapat membantu dalam bidang tertentu. Yang pertama adalah pertanian. Komputer dapat mengontrol robot yang melakukan controllage. Ada pahma, pemangkasan pohon, pemilihan hasil panen. Yang kedua ada pabrik. Komputer dapat mengontrol robot yang harus mengerjakan pekerjaan berbahaya dan membosankan seperti inspeks dan melakukan maintenance terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Komputer dapat membentuk untuk mendiagnosis penyakit, melakukan monitoring dan kondisi pasien, memberikan kriteria yang nyaman yang cocok. Dan yang keempat adalah pekerjaan rumah tangga. Komputer tentu saja dapat memberikan hasil dalam masak dan berbelanja. Nah, tentu saja sistem AI ini sangat dibutuhkan ya untuk zaman-zaman sekarang, yang dimana robot sangat diperlukan untuk zaman di era digital maupun di era modern ini, karena sangat memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, melakukan pekerjaan yang berbahaya, memasak, dan juga lain sebagainya. Jadi pada kesimpulan video kali ini yang dapat kita ambil adalah kecerdasan buatan adalah studi yang berusaha membuat komputer menjadi cerdas. Tujuan dari sisi teknologi dari kecerdasan buatan adalah untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Dari sisi ilmiah, tujuan kecerdasan buatan adalah untuk menjelaskan variasi kecerdasan. Dan yang ketiga adalah kecerdasan buatan dapat membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan permasalahan nyata, menciptakan kesempatan yang baru dalam bisnis, teknologi, dan area aplikasi yang lainnya. Dan yang keempat adalah kecerdasan buatan merupakan gudang untuk menjawab pertanyaan tradisional yang biasa ditanyakan pada ahli bahasa, filosofi, dokter, dan sebagainya, sehingga dengan demikian dapat membantu kita untuk menjadi semakin pintar. Nah, jadi banyak banget ya. Tentu saja sistem AI ini sangat berguna bagi kita, apalagi di era komputer dan juga sistem informasi, yang dimana kita sangat membutuhkan informasi banyak, yang dimana kita susah untuk mencari, bahkan pun kita mencari di mana-mana pun sangat susah. Dan tentu saja sistem AI ini sudah ditanamkan dari kecerdasan buatan manusia yang dibuat oleh manusia sendiri, ditanamkan oleh robot supaya kita menjadi semakin pintar dan cerdas dalam mengatur semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Sebesar-besarnya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.